Update naturalisasi timnas Indonesia, Erick Thohir sudah zoom dengan pemain keturunan, bagaimana hasilnya? Erick Thohir memberikan update terbaru mengenai naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI itu mengaku sudah melakukan konferensi video lewat Zoom dengan sejumlah pemain keturunan. Sudah, tapi beberapa pemain keturunan ini, mereka kan untuk bergabung ke Indonesia harus memastikan serius atau tidak, ujar Erick Thohir di Jakarta. Sebelumnya, Erick Thohir memang berencana berkomunikasi dengan sejumlah pemain keturunan. Namun, nama-namanya masih dirahasiakan. Nanti namanya belakangan, kalau sudah oke, mudah-mudahan masuk, kalau sekarang gosip dan rumor dulu gak apa-apa, katanya menambahkan. Erick Thohir tidak ingin sembarangan menaturalisasi pemain. Sebab, pihaknya mempunyai kriteria untuk pemain diaspora yang diproyeksikan membela timnas Indonesia. Nanti kalau sudah ada dan kami confidence, kami undang datang ke sini, baru target. Jadi, daripada membaca rumor-rumor pemain ini dinaturalisasi, pemain itu enggak, imbuh Erick Thohir. Kami mempunyai standar, kami tidak mau asal menaturalisasi pemain, tutur mantan pemegang saham Inter Milan pada 2013 sampai 2018 tersebut. Sejauh ini, Erick Thohir telah menaturalisasi banyak pemain di timnas Indonesia. Namun, Erick belum puas. PSSI akan memproses perpindahan kewarganegaraan pemain berdarah Indonesia yang diproyeksi untuk round 4. Sekarang pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert sedang di Eropa untuk memetakan lagi pemain naturalisasi. Apakah untuk posisi di lini depan atau yang lain, ucap Erick Thohir. Media Vietnam kembali menyenggol isu panas soal pemain naturalisasi timnas Indonesia. Kali ini, The Tao secara terang-terangan menyoroti banyaknya pemain yang kini berstatus tanpa klub. Kasus terbaru menimpa Nathan Chuaon, yang resmi dilepas Swansea City meski kontraknya masih berlaku hingga 2026. Nathan dianggap gagal berkembang dan hanya tampil 7 kali di 2 musim, termasuk saat dipinjamkan ke SC Heerenveen. Media Vietnam menyebut Nathan sebagai pemain naturalisasi ke-6 Indonesia yang menganggur dalam sebulan terakhir. Selain Nathan, Justin Hubner juga masuk dalam sorotan. Setelah 4 tahun bersama Wolverhampton, kontraknya tidak diperpanjang dan kini ia tengah mencari klub baru. Meski sempat dikaitkan dengan Liga 1, banyak yang percaya Eropa masih jadi tempat terbaik bagi pemain bertinggi 1,87 meter itu. Rafael Struijk pun mengalami nasib serupa. Ia tidak dipertahankan Brisbane Roar dan hingga kini belum menetapkan masa depannya, meski sempat dikaitkan dengan Bali United. Nama-nama senior seperti Tom Hai dan Shane Patinama juga menghadapi ketidakpastian. Hai, mantan gelandang Almere City, kini berstatus bebas transfer dan belum memberi kepastian meski dikaitkan dengan Persija. Sementara itu, Shane Patinama belum juga menentukan klub baru setelah dilepas oleh Kasiopen. Beberapa klub Asia, seperti Buriram United dan Bayangkara FC, disebut-sebut tertarik, tapi belum ada kesepakatan yang tercapai. Jordi Amat menjadi contoh lain pemain senior yang menghadapi fase akhir karir yang rumit. Setelah gagal bersinar bersama Johor Darul Ta'zim, ia kini dikaitkan dengan Persib, Persija, dan beberapa klub Spanyol. Situasi ini memunculkan kekhawatiran publik tentang stabilitas skuad timnas. Menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI didesak lebih aktif mencarikan solusi agar para pemain naturalisasi memiliki tempat bermain yang kompetitif. Isu besar mengemuka terkait potensi pencoretan Iran dari Piala Dunia 2026 dan dampaknya bagi timnas Indonesia. FIFA disebut tengah mempertimbangkan berbagai skenario jika Iran tidak dapat bermain di ajang yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Hal ini dipicu oleh ketegangan politik antara Iran dan Amerika Serikat, di mana warga Iran masuk dalam daftar negara yang dilarang masuk ke AS. Media Qatar bahkan menyebut Iran kemungkinan besar dicoret meskipun mereka telah lolos sebagai juara grup. Situasi ini bisa menguntungkan timnas Indonesia, yang baru saja memastikan diri lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika Iran benar-benar dicoret, AFC kemungkinan akan menambahkan 1 slot bagi negara Asia lainnya. Ini membuka peluang besar bagi tim seperti Indonesia untuk melaju ke putaran final secara langsung. Namun, FIFA menyatakan masih berupaya menegosiasikan keikutsertaan Iran bersama otoritas Amerika Serikat demi menjaga integritas turnamen. Di sisi lain, FIFA juga menanggapi desakan fans Cina yang meminta pertandingan ulang kontra timnas Indonesia. Dalam laga tersebut, Indonesia menang tipis berkat gol penalti oleh Romeni. Keputusan wasit Rustam Lutfulin memicu protes keras dari supporter dan media Cina, yang menilai penalti itu kontroversial. Namun, FIFA telah memutuskan bahwa tidak ada pelanggaran regulasi serius yang bisa membatalkan hasil pertandingan. Media Cina, seperti Sohu,
bahkan mendorong CFA untuk mengajukan protes resmi ke AFC atau menuntut laga ulang. Namun sejauh ini, tidak ada sinyal bahwa permintaan itu akan dikabulkan. Posisi Indonesia tetap sah di klasemen dan mereka terus bersiap menghadapi laga penting di putaran ke-4 Oktober mendatang. Kontroversi ini justru semakin memanaskan atmosfer kualifikasi dan menunjukkan bahwa setiap langkah timnas kini menjadi sorotan besar publik internasional. Dukungan tak terduga datang dari warga Uzbekistan untuk timnas Indonesia yang akan berlaga di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui forum-forum penggemar sepak bola, banyak warga Uzbekistan menyuarakan harapan agar Indonesia bisa menyusul langkah mereka ke putaran final. Mereka menyebut Indonesia layak mencatat sejarah sebagai debutan seperti Uzbekistan. Komentar-komentar penuh semangat seperti "Saudaraku, kami tunggu di Piala Dunia" membanjiri forum online tersebut. Uzbekistan sendiri telah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dan menjadi salah satu tim debutan yang mencuri perhatian. Dukungan mereka kepada Indonesia bukan sekadar basa-basi, melainkan bentuk solidaritas antar tim Asia yang tengah menantang dominasi negara-negara besar. Mereka menilai perjuangan Indonesia yang lolos hingga babak keempat adalah pencapaian luar biasa. Dengan lawan-lawan berat seperti Arab Saudi, Irak, dan Qatar, posisi Indonesia memang terhitung sebagai underdog. Babak keempat kualifikasi akan digelar di Qatar dan Arab Saudi, membuat timnas Indonesia harus bermain jauh dari dukungan langsung supporter tanah air. Tantangan atmosfer, iklim, dan tekanan dari tim-tim berpengalaman Timur Tengah menjadi ujian berat. Namun, hal ini justru membuat semangat Garuda semakin membara. Apalagi, mantan pelatih Sintayong juga turut memberikan saran teknis dalam menghadapi calon lawan, sebuah indikasi bahwa potensi lolos itu masih terbuka. Dukungan Uzbekistan ini bisa menjadi energi positif tambahan bagi Marcelino dan kawan-kawan. Fakta bahwa negara lain juga menginginkan Indonesia lolos ke Piala Dunia adalah motivasi tersendiri. Momen ini bisa menjadi tonggak sejarah sepak bola Indonesia, sekaligus membuka jalan bagi Asia Tenggara untuk menunjukkan kekuatan di panggung dunia. Nama Messi Hilger kembali menjadi sorotan setelah tampil kurang meyakinkan saat timnas Indonesia menghadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Penampilannya dinilai jauh dari harapan, apalagi ia sebelumnya sempat absen dari beberapa laga penting. Hilger dianggap gagal memberi pengaruh di lini belakang Garuda. Kritikan terhadap performanya juga merembet ke level klub FC Twente, tempat ia berkarir sejak usia 7 tahun. Bek kelahiran Amersfoort ini memang mengalami musim sulit di Eredivisie 2024-2025. Cedera yang berulang membuatnya kehilangan konsistensi dan posisi inti. Padahal, awalnya ia dipuji sebagai salah satu bek muda paling menjanjikan di Belanda. Akibat penurunan performa dan minimnya perkembangan, banyak pihak menilai Hilger mengalami stagnasi di FC Twente. Namun di tengah suara sumbang itu, Mes justru mengisyaratkan niat untuk mencari tantangan baru. Kontraknya bersama Twente masih berlaku hingga 2026, tetapi Hilger sudah mengutarakan keinginan untuk hengkang. Situasi ini jadi dilema bagi klub. Jika tidak segera dijual, FC Twente berisiko kehilangan pemainnya secara gratis. Meski performa belakangan tak stabil, media lokal Twente Insight menyatakan bahwa Hilger tetap memiliki nilai jual tinggi. Ia pernah menjadi incaran klub besar seperti Feyenoord dan masih memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa. Twente Insight menilai bahwa meskipun belum menjadi pemain utama yang tak tergantikan, Hilger masih tergolong bek modern dengan potensi besar. Keberadaannya di skuad timnas Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri di mata klub-klub Asia. Dengan 4 caps internasional dan jam terbang di Eredivisie, Hilger dianggap sebagai aset yang masih bisa bersinar jika mendapat lingkungan yang lebih menantang. Kini pertanyaannya, kemana Messi Hilger akan berlabuh demi menyelamatkan karirnya? Tom Hai akhirnya angkat bicara soal kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang dengan skor 0-6 di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam podcast pribadinya, The Highway gelandang berpengalaman ini mengungkap suasana aneh di skuad Garuda usai laga tersebut. Meski hasil ini tidak memengaruhi kelolosan Indonesia ke putaran keempat, Hai menyebut tim seperti kehilangan fokus sejak laga sebelumnya. Kemenangan atas Cina pada 5 Juni dianggap jadi titik klimaks emosional tim. Menurut Hai, seluruh perhatian dan energi pemain sudah habis untuk laga melawan Cina, laga penting yang memastikan Indonesia lolos ke fase selanjutnya. Alhasil, saat menghadapi Jepang yang notabene jauh lebih kuat, atmosfer tim sudah tidak lagi sama. Ia menyebut bahwa laga terakhir terasa seperti formalitas, dan motivasi tim menurun drastis. Walau mengaku ingin tetap tampil maksimal, Hai menilai performa tim memang tidak cukup untuk menandingi Jepang. Yang menarik,
Hai juga menyoroti perubahan atmosfer internal tim usai laga tersebut. Ia menyebut momen setelah pertandingan terasa canggung dan tidak seperti biasanya. Semua orang tiba-tiba pergi begitu saja tanpa ada perpisahan seperti di klub, ujar Hai. Ia merasa heran dengan cara tim menyudahi musim, tanpa kebersamaan atau momen emosional penutup. Hal ini menjadi pengalaman baru baginya yang terbiasa dengan perpisahan formal setelah musim berakhir di level klub. Meski begitu, Hai tetap menilai capaian timnas Indonesia sebagai sesuatu yang luar biasa. Lolos ke babak keempat kualifikasi untuk pertama kalinya merupakan sejarah besar. Ia berharap ke depan timnas bisa tampil lebih siap, terutama dalam menjaga konsistensi mental antar laga penting. Timnas Indonesia terus memantau talenta-talenta baru yang tersebar dan bermain di Eropa. Baru-baru ini ada salah satunya pemain asal Belanda keturunan Indonesia, yaitu Kian Fitzjim yang kemungkinan masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Fitzjim merupakan pemain sepak bola asal Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Saat ini, Fitzjim bermain di kasta tertinggi Liga Belanda yaitu Eredivisie, bersama Ajax Amsterdam. Fitzjim merupakan pesepak bola kelahiran Amsterdam, Belanda pada 5 Juli 2003. Pemain berusia 22 tahun ini memiliki garis keturunan Indonesia, Belanda, dan Suriname. Dalam skuad, pemain yang memiliki market value 86,91 miliar itu berposisi sebagai gelandang tengah. Namun, pemain yang memiliki kaki dominan kanan ini juga bisa ditempatkan pada posisi gelandang serang dan bertahan. Kian Fitzjim juga telah tampil bersama timnas Belanda dari U15 sampai U21. Mungkinkah Kian Fitzjim memilih Indonesia atau tetap ingin berjuang masuk skuad utama timnas Belanda? Manajer timnas Indonesia, Sumarji pastikan akan ada tambahan pemain keturunan di round 4 kualifikasi Piala Dunia. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, menegaskan timnas Indonesia masih akan mendapat tambahan pemain keturunan. Sumarji menyebut PSSI sedang berusaha dan mengupayakan adanya tambahan pemain keturunan untuk timnas Indonesia di round 4. Meski begitu, pemain yang akan masuk bukan sembarangan, melainkan harus sesuai dengan kriteria yang diperlukan skuad Garuda saat ini. Hal ini disadari benar BTN maupun PSSI. Di samping timnas Indonesia membutuhkan tambahan kekuatan untuk bisa bersaing dan memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Kemungkinan untuk menambah tentu ada. Ketua Umum sedang mempersiapkan semua dan kita berupaya semaksimal mungkin, ucap Sumarji. Agar pemain yang memang dibutuhkan pada posisi yang memang membutuhkan, butuh tenaga bantuan, butuh tenaga yang betul-betul diharapkan bisa menambah kekuatan, lanjutnya. Dan bisa merubah semuanya, tentu ini masih dalam proses, mudah-mudahan sebelum bulan September sudah beres, imbuhnya. Yang saya dengar ada 3 atau 4 pemain yang kabarnya sudah masuk ke tahap serius, ya semoga semuanya lancar, saya hanya bisa berharap yang terbaik, tegas Sumarji. Timnas Indonesia akhir-akhir ini terus memberikan kabar yang mengejutkan. Terbaru, skuad Garuda dilaporkan bakal menambah kekuatan dengan melakukan proses naturalisasi pemain. Salah satunya adalah Devin Renz, pemain yang kini merumput di Serie A bersama AS Roma dilaporkan sedang didekati agar mau dinaturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Selain Devin Renz, Summerville, yang sedang berkarir di Inggris bersama West Ham United juga menjadi incaran timnas Indonesia. Bahkan, pihak PSSI, Arya Sinulinga sudah membocorkan para pemain yang akan diproses demi timnas Indonesia. Saya mewakili PSSI, sangat terbuka untuk semua pemain yang bermain di Eropa dan tentu memiliki darah Indonesia. Semua sangat terbuka, ujar Arya. Penambahan pemain naturalisasi ini membuat media Vietnam bak kebakaran jenggot. Indonesia akhir-akhir ini terus membuat gebrakan, kabarnya mereka ingin menambah pemain naturalisasinya demi lolos Piala Dunia. Ini gila, tulis Soha. Kami pikir jika ini terus terjadi, tidak lama lagi tim nasional Indonesia akan menjadi raja di ASEAN bahkan di Asia, terangnya. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pada FIFA Matchday September 2025. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan menghadapi 2 negara asal Timur Tengah. Hal itu dibenarkan oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Saat dihubungi, Sumarji tidak memberitahu 2 negara tersebut. Namun yang pasti, pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah pernah menyebutkan 2 negara calon lawan timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2025. Erick Thohir menyebut Lebanon dan Kuwait yang akan dihadapi timnas Indonesia. Lebanon saat ini menduduki peringkat ke-112 ranking FIFA, sedangkan Kuwait duduk di posisi ke-134.
Untuk timnas Indonesia kini duduk di posisi ke-123 ranking FIFA. Untuk pertandingan tersebut akan digelar pada waktu 1 hingga 9 September 2025. Ia kami ambil pertandingan untuk FIFA Matchday September nanti. Untuk lawannya dari negara Timur Tengah. Bermainnya di Jakarta semua, kata Sumarji. Lanjut Sumarji, 2 pertandingan itu menjadi bagian dalam persiapan timnas Indonesia untuk melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan digelar pada Oktober mendatang. Ada 6 negara yang ambil bagian untuk memperebutkan 2 tiket ke Piala Dunia 2026 pada babak tersebut. Ke-6 negara itu adalah timnas Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, dan Oman. Drawing pembagian grup putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dilakukan pada 17 Juli 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Masing-masing grup akan diisi oleh 3 negara. Sementara itu untuk pertandingan melawan 2 negara Timur Tengah, Sumarji mengatakan bahwa para pemain akan segera berkumpul jelang pertandingan. Ini sekaligus persiapan untuk menghadapi 2 pertandingan tersebut. Ya sesuai regulasi saja. Biasanya kumpul itu 5-6 hari sebelum pertandingan, ucap Sumarji. Ada 6 pemain timnas Indonesia yang resmi berstatus tanpa klub per 19 Juni 2025. Terkini, ada nama Nathan Choyaon. Sebenarnya Nathan Choyaon masih memiliki kontrak bersama tim berjuluk The Swans tersebut. Nathan Choyaon masih memiliki kontrak sampai 30 Juni 2026. Meski begitu, kedua pihak memutuskan untuk berpisah jalan meski durasi kontrak masih tersisa 1 tahun. Hal ini dikonfirmasi dari postingan resmi milik klub. Nathan Choyaon berhak untuk berkomunikasi dengan klub lain sebagai calon pelabuhannya musim depan. Selain itu, ada Shane Patinama resmi dilepas klub kasta kedua Liga Belanda KAS Eupen. Shane Patinama dan klub sepakat mengakhiri kerjasama. Sejatinya kontrak masih tersisa 1 musim. Tom Haye resmi hengkang dari Almere City pada Kamis, 22 Mei 2025. Pada waktu yang sama, Almere City juga mengumumkan berpisah dengan deretan pemain-pemain yang habis kontrak. Rafael Struijk juga belum ada klub usai dilepas Brisbane Roars pada beberapa waktu lalu. Struijk diumumkan dilepas pada Selasa, 27 Mei 2025. Justin Hubner dilepas oleh klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers FC. Pengumuman resmi diumumkan melalui laman klub pada Jumat, 6 Juni 2025. Justin Hubner masuk ke dalam daftar pemain bebas transfer. Nama terakhir adalah Jordi Amat yang baru saja berpisah dengan Johor Darul Takzim. Kabar ini diumumkan langsung oleh Johor Darul Takzim pada Selasa, 17 Juni 2025. Pada kesempatan ini, Johor Darul Takzim tak hanya melepas 1 pemain saja. JDT bahkan melakukan cuci gudang dengan mengakhiri kerjasama dengan 11 pemain. Bursa transfer masih terbuka saat ini bagi tim-tim Liga 1. Apakah tim-tim peserta kasta tertinggi Liga Indonesia berminat dengan 6 pemain tersebut? Tim Nasional Indonesia, Patrick Kluivert, dikabarkan tengah mempersiapkan perekrutan pemain naturalisasi baru untuk memperkuat skuad Garuda di round 4. Salah satu nama yang akhir-akhir ini muncul adalah Devin Rens, pemain AS Roma kelahiran Belanda dengan garis keturunan Indonesia dari Maluku. Kabar ini dibenarkan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, saat ditemui di Kemenpora, Senayan, Jakarta. Ya, kemarin Pak Erik sudah mengabarkan bahwa saat ini sedang ada penyelesaian administrasi. Tapi belum ada jaminan pemain tersebut bisa dinaturalisasi, ungkap Dito, merujuk pada pemain yang tengah diupayakan. Selain Devin Rens, kabarnya ada 2 nama lain yang tidak disebut oleh Dito. PSSI terus melakukan komunikasi dengan pemain-pemain yang berpotensi bisa dinaturalisasi, namun sepertinya sedikit sulit, karena ini pemain yang sudah matang, lanjutnya. Mereka pemain inti di klub, jadi ya pasti masih berharap panggilan dari timnas Belanda, terangnya. Tidak hanya 1 pemain, namun ada 2 lagi, ya semoga saja mereka mau, tegas Dito. Nama Devin Rens mulai santer diberitakan sejak media Belanda, NL, melaporkan adanya pendekatan dari pihak Indonesia pada awal Maret 2025. Pemain yang sedang berkompetisi di sepak bola tertinggi Italia ini kini rumornya menjadi incaran PSSI berkat garis keturunannya yang berasal di Maluku. Ketum PSSI Erick Thohir dan pelatih Patrick Kluivert sebelumnya telah mengumumkan rencana ini usai lolos round 4. Meskipun sedang gencar mendatangkan pemain naturalisasi, Menpora Dito menegaskan bahwa pelatih Patrick Kluivert juga berkomitmen akan terus mengembangkan potensi pemain lokal. Coach Patrick sedang menganalisis dan memaksimalkan peran pemain nasional agar menjadi jantung tim, jelasnya.
Nilai pasar skuad timnas Indonesia mengalami perubahan. Dilansir dari Transfermarkt, paling mencolok adalah Jai Idzes yang nilai pasarnya naik 40 miliar rupiah menjadi 130,36 miliar rupiah. Kenaikan juga dialami Kevin Dix, dari 78,22 miliar rupiah menjadi 86,91 miliar per 16 Juni 2025. Sementara itu, penurunan justru dialami oleh Mads Hilgers, dari sebelumnya 121,67 miliar rupiah per 28 Maret 2025, menjadi 112,98 miliar rupiah per 28 Mei 2025. Saat ini, total nilai pasar skuad timnas Indonesia mencapai 606,62 miliar rupiah. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, di mana nilai pasar skuad Garuda berada di angka 486,25 miliar rupiah. Lantas, siapa saja pemain termahal di timnas Indonesia saat ini dan bagaimana perubahan nilai pasarnya? 10 pemain termahal timnas Indonesia. 1. Jai Idzes, 130,36 miliar rupiah. 2. Mads Hilgers, 112,89 miliar rupiah. 3. Kevin Dix, 86,91 miliar rupiah. 4. Emil Audero, 55,62 miliar rupiah. 5. Kelvin Verdong, 43,45 miliar rupiah. 6. Martin Paes, 31,29 miliar rupiah. 7. Dean James, 31,29 miliar rupiah. 8. Ula Romeni, 20,86 miliar rupiah. 9. Tom Haye, 17,38 miliar rupiah. 10. Sandy Walsh, 13,91 miliar rupiah. Kluivert menilai pemain keturunan Indonesia, Trisentio Summerville memiliki kualitas di atas rata-rata. Alasan tersebut dijadikan pelatih asal Belanda untuk meminta PSSI segera memproses Trisentio Summerville menjadi warga negara Indonesia agar bisa membela timnas Indonesia. Dia, Patrick Kluivert, kan selalu mencari pemain kualitas di atas rata-rata pemain lokal, ucap Exco PSSI, Arya Sinulinga, seperti yang dilaporkan Instagram Indonesia Abroad. Patrick Kluivert sempat mendapatkan beberapa nama pemain keturunan Indonesia. Namun, dia menolak disodorkan pemain yang kualitasnya di Indonesia banyak, sambungnya. Trisentio Summerville pasti akan menanggapi positif undangan PSSI untuk menjadi WNI. Soal berkas dan dokumen Trisentio Summerville untuk mengubah status kewarganegaraan, PSSI menyebut semoga berkasnya bisa dilengkapi. Setelah mencoba menghubungi Trisentio Summerville, kami mendapatkan respon positif, lanjut Arya. Saya bilang, kalau oke tolong kirim dokumen-dokumen dan surat pernyataan. Selain dokumen Trisentio Summerville ingin minta izin ke orang tuanya. Saat ini, Trisentio Summerville tengah membela klub divisi teratas Liga Inggris, West Ham United. Berposisi sebagai penyerang, tentu bisa menjadi striker di timnas Indonesia.